Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya, sehat? Ini saya lagi ditemani sama anak saya yang ke Firda Kumi Kun Hafiz yang keempat. Anak kelima aja lupa. Hafiz, ini produk Odoa nih, produk One Day One Ayat. Subhanallah, Al-Kahfi, Maryam. Kita lihat ya. Bang Hafiz baca Al-Kahfi, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba walam naj'alahu iwaja al-iman Diro Satidah miradun Nasolihat Anna lahum ajaran hasanah. Subhanallah. Pemirsa, kalau pemirsa ngikut Odoa, tapi kemudian pemirsa nggak bisa kayak Hafiz, malu tuh. Udah gede-gede, ya kan? Nggak bisa, malu. Insya Allah Hafiz udah anaba, udah Hafiz ya? Anaba kan, coba amayatasa'alun ya. Amayatasa'alun. Terusin. Suaranya mana? Anin nabail. Ya udah, habis ke mama dulu ya, papa ngajar dulu ya. Pemirsa, saya doain mudah-mudahan anak-anak pemirsa semua dimudahkan Allah ngapalin Quran, dimudahin Allah menjadi penghafal Quran, dan anak yang soleh. Ya sana, sana mama ya. Assalamualaikum dulu dong. Sini, salim dulu. Assalamualaikum. Cium dulu, cium dulu. Sebelahnya. Jidatnya. Bibirnya. Bau, belum jaga gigi. Umar bin Khattab, pemirsa, Umar bin Khattab suatu saat menerima calon gubernur dibawa ke khalifahan beliau. Lalu calon gubernur ini bawa anak. Anak ini dicium sama Umar bin Khattab. Begitu dicium, palanya diambil. Terus si calon gubernur di masa kekhalifahan Umar ngomong begini, "Wahai Umar, luar biasa sekali akhlakmu terhadap anak kecil. Sampai anakku aja yang kau cium. Padahal aku bapaknya nggak pernah nyium." Umar nanya, sebentar. Jadi kamu nggak pernah nyium anak kamu? Nggak pernah. Nggak jadi lo diangkat jadi gubernur. Subhanallah. Ya apa kata Umar? Gimana kamu bisa menyayangi orang lain jika terhadap anak sendiri kamu tidak menunjukkan kasih sayang? Masya Allah lah. Baik pemirsa, tadi Hafiz ikut saya. Dan kalau anak sudah datang ya, dia pengen bersama ayahnya. Dan mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah. Alhamdulillah istri saya yang ngajarin anak saya. Jadi hampir tiap sore mudah-mudahan doain istri saya biar dia istiqomah. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa jadi penghafal Quran bersama anak-anak ibu semua. Jadi apapun nanti anak kita, mudah-mudahan dia adalah seorang penghafal Quran. Jadi gubernur yang hafal Quran. Jadi menteri yang hafal Quran. Jadi pedagang yang hafal Quran. Baik pemirsa, hari ini kita masuk Al-Mulknya ayat berapa? Al-Mulk ayat 20. Terus doanya? Doa ayat 17 Al-Baqarah. Terus doanya hari ke-15. Baru kemarin saya bilang, pemirsa saya seneng banget kalau ketemu pemirsa lalu tersenyum sama saya dan ngomong, "Ustadz, saya ini ikut Odoa." Bener loh. Mana handphone saya tadi? Udah dicas belum? Coba sini. Kayaknya belum dicas ya. Apa-apa dah. Saya pas sholat ya kemarin itu sholat di salah satu masjid. Terus ketemu seorang ibu. Subhanallah, ternyata ibu ini ngikutin Odoa loh. Udah 12 ayat nih, kita lihat ya rekamannya. Ini dia ngobrol tuh, begitu dia ngobrol saya bilang, jangan ngobrol dulu, biar saya rekam dulu. Ini dia ibunya. Ayat. Ayo. One Day One ayatnya udah surat Al-Baqarah ayat 12. Masya Allah. Terus doa hariannya udah yang ke-10 tak saya ikut pokoknya tiap hari. Pokoknya udah 5:30 kurang 10 menit atau 5 menit udah mulai. Ayo kita angkat sholawat 3 kali istighfar. Subhanallah. Ini saya rekam nih, terus saya upload di www.yusufmaster.com. Jadi ibu ini mengaku walaupun dia tidak dalam keadaan di depan TV, tapi dia ingetin tuh jamnya. Oh 5:30 kurang 10 menit nih.
Dimanapun dia ada, misalnya dia lagi nyetir nih, dia berhenti loh. Nih ibu ini, dia berhenti, dia doa. Dia bilang mau nyamain nama Indonesia berdoa. Allahu Akbar. Pemirsa, sebisa mungkin kehadiran Anda semua menginspirasi yang lain. Jadi ketika Anda sudah hafal nih, alif lam mim aja, hafal aja alif lam mim aja. Kalau bisa inspirasikan orang lain. Contoh, di sini hadir misalkan teman saya, sedangkan dia punya istri di Madrasah Aliyah Negeri 9. Di mana tuh? Pondok Bambu. Kan hafal nih alif lam mim. Begitu udah hafal alif lam mim, ajarin santri-santrinya. Ajarin siswa-siswanya. Siswa, sebelum ibu ngajar bahasa Inggris, ayo kita baca Quran dulu. Alif lam mim. Anak santri ikut nih. Alif lam mim. Udah itu doa namanya. Atau ibu nih tukang sayur ya. Kan tukang sayur ada tuh lewat komplek kan. Stop. Bang, tukang sayur sini. Iya bu, bagaimana? Masih banyak dagangannya? Ya, belum, masih banyak nih. Ya udah muter sana. Kalau masih banyak, jangan berhenti. Assalamualaikum. Bingung tukang sayur. Tadi berhenti ngapain? Enggak, kita mau tanya nih bang. Abang udah bisa hafal Quran belum? Aduh, saya nggak bisa baca bu. Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, sebentar ya, kita iklan dulu. Ntar abis ini saya ajarin gimana caranya supaya ngerti. Ya silakan lewat dulu ya. Nah tadi cerita menginspirasi orang ya. Jadi Anda tuh hidup jangan sendirian. Anda udah hafal nih. Udah hafal berapa ya? 12 ayat. Tapi Anda telan sendiri aja. Nggak bagus. Anda hafal satu ayat. Lalu Anda ajarin sama orang lain. Anda hafal nih alif lam mim. Oke. Alif lam mim. Anda punya langganan nih. Punya langganan. Tukang sayur. Ente bilang, bang, bisa baca Quran nggak? Waduh, nggak bisa bu. Kalau dengar bisa dong. Kalau dengar bisa. Coba ya. Alif lam mim. Nah, tukang sayur baca tuh. Alif lam mim. Nah, ini buat abang 10.000. Terus saya beli terong. Beli ini, beli itu. Nah, ini bayar lagi. Tak, bang, besok ngaji sama saya. Pokoknya setiap lewat sini, lewat gang saya 1 ayat. Lewat gang saya 1 ayat. Lewat gang saya 1 ayat. Begitu. Baik, kita masuk Al-Mulk ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Ayat ini nemenin saya banget pemirsa, nemenin saya banget. Maka berbahagialah orang-orang yang pernah terpuruk, yang pernah sulit, yang pernah dihina. Kadang-kadang datang gitu bala-bala tentara yang kita nggak ngerti, udah nggak tahu mau gimana, tiba-tiba datang teman, subhanallah. Itu sebenarnya kan bala tentara dari Allah. Kita berusaha ya mendekatkan pemahaman ini pada kehidupan sehari-hari. Ente udah nggak ngerti nih, udah nggak ngerti gimana cara nih anak sekolahnya, makannya gitu. Tiba-tiba ada tetangga datang yang kemarin di chatting IM itu. Tetangga lah datang gitu. Terus ya tetangga bilang, Bu Leni, mau nggak saya modalin 20 juta? Ya Allah, pada lagi bingung bayar anak, lagi bingung makan anak. Kok tiba-tiba ada seorang yang datang dari kanan lalu bilang, walaupun rupanya adalah manusia dan memang dia adalah tetangga, tapi perlu kita ingat yang menggerakkan dia sampai datang ke situ siapa? Allah. Karena apa? Dialah Al-Malik. Kerajaannya Al-Mulk. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Bentuknya manusia. Dari malaikat-malaikat. Memang tetangga sih, namanya Bambang. Tapi kalau tetangga ini tidak dikutik hatinya sama Allah, bantu. Bos, berapa banyak sih saudara kita juga nggak bantu kan? Kenapa? Bukan karena dia tidak mau membantu. Allah nggak ngutik hatinya. Dengar nih, kalau lagi dikutik hatinya nih, kita makan nih berdua sama istri. Bu, adik kita itu habis jual mobil loh. Kita ke rumahnya yuk. Kita minta sama dia yuk, mudah-mudahan dia bisa bantu. Kita punya anak nih kuliah.
Ibunya nih hasil Antep nih punya. Hasil bangsa kuliah tauhid di Antep. Apa kata ibunya? Bah, kata Ustadz, kalau kita datang sama adik kita jatuh, bah. Derajat kita jatuh, namanya belum sama manusia. Kita ke Allah aja. Terus kita bingung nih. Ya tapi kalau kita nggak ngomong sama adik kita, bagaimana dia caranya tahu? Kita susah. Allah nih ayatnya. Allah nih ayatnya. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Kita sambung aja ya 21 ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utuwwi wa nufur. Siapakah yang dapat menahan rizkimu atau memberi rizkimu, merizki kepadamu jika dia menahan? Artinya maksudnya begini, kalau Allah udah beri siapa yang bisa nahan? Kalau Allah udah nahan siapa yang bisa beri? Wah, lagi ngomong-ngomong gitu, terus si istri ngajak nih masuk ke kerajaannya Allah. Ke kerajaannya Allah apa sih? Kingdom nih apa sih? Ini kan kita masuk ke Islam is accepting. Islam adalah menerima toh, accepting and following. Kita menerima, kita mengikuti. Oke, disebut aslama yuslimu islaman, tasliman. Wa muslimun. Menerima, mengikuti. Ketika kita masuk ke kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti aturan mainnya. Kita penuhin yang wajib, kita hidupin yang sunnah, ada Quran, ada duha, ada sedekah, ada baca Quran, ada birrul walidain, macam-macam lah. Ibu Leni yang pernah di chatting YM ternyata mengundang Pak Bambang itu dengan cara dia ngedawamin 4 surah kan. Pagi Waqiah, duha Ar-Rahman, habis asar Waqiah, habis isya kemudian Yasin, menjelang kemudian tidur Al-Mulk. Itu mengundang kemudian datang Pak Bambang. Nah terus si istri ini bilang sama si suami, bisa bah, bisa. Allah loh yang memberitahu siapapun yang mau dia beritahu. Dan Allah loh yang bisa membuat semua yang bicara jadi bicara. Allah pula yang kemudian bisa membuat orang yang berjalan, berlari, diam, berhenti. Allah yang banyakin, Allah yang dikitin, subhanallah. Si istri ngajak si suami sholat malam. Sholat malam, dangdung. Dikasih mimpi tuh. Jang, itu datang. Begitu dikasih mimpi, pagi-pagi dia telepon nih abangnya. Bang, saya kok ngimpi abang ya? Si abang pura-pura jaim. Nah apa mimpi gue? Nggak ada panca lah pura-pura. Padahal udah seneng nih. Oh udah tanda-tanda dari Allah. Abang nggak ada masalah? Enggak, gue sih nggak ada masalah. Yang masalah sama anak gue. Emang kenapa? Lapan dia udah mau kuliah. Oh ya udah, saya lagi ada duit nih 10 juta mau. Subhanallah. Allah tuh. Nah masuk dong ke kerajaannya supaya bisa mendapatkan fasilitas. Kalau Anda tidak punya privilege, ya, kalau Anda tidak punya kartu loans, ini loans itu di airport, mana bisa ente masuk? Paspor ente udah ada, ente muslim. Allah tuh Tuhan ente. Jangan sampai nggak dipakai yang begitu-gitu. Permadani terbangnya gitu di atas jadah, tinggal masuk doang. Subhanallah. Siap-siap untuk doa Al-Baqarah ayat ke-17 dan kita doa masuk hari yang ke-15. Jangan kemana-mana. Pemirsa, saya kan pernah minta pemirsa ngirimin foto ya. Kalau lama banget tuh nggak ada yang muncul. Nggak tahu subhanallah, saya kira udah pada lupa. Ternyata saya yang lalai, kagak nanya-nanya mantep. Nah saya nanti unjukin satu-satu, tapi pemirsa masih boleh ngirim ya. Silakan kirim ke redaksi Antep. Silakan kirim ke redaksi Antep, ini alamatnya ya. Kirim ke redaksi, bentuknya adalah foto Anda bersama Quran. Foto yang unik-unik. Nah, beberapa di antaranya saya akan tampilkan ini. Nah, ini foto saya nerima, saya nangis nih. Nah, ini di sini. Foto saya nerima, saya nangis pemirsa. Wallah saya nangis. Apa bacaannya, lihat coba. Ini gambar seorang ibu sama anak-anak nih. Nah, ini anak-anak ini bukan anak kandung nih. Ini bayi-bayi yang ditinggal di jalanan. Yang tinggal di rumah sakit. Orang pada pengen anak, ini orang punya anak dibuang, subhanallah. Ini diambil sama dia jadi ibunya. Subhanallah. Apa kata dia? Lihat di sana nak,
Allah Subhanahu wa taala menunggu para hufaz, para penghafal Quran. Ayo saling berpegangan dan pegang erat tangan Bunda. Kita bersama menujunya dengan menjadi penghafal Al-Quran dan ahli tafsir. Amin. Ini bukan anak kandung loh, ini dia nih. Ini pondok bayi atau panti asuhan Insan Cita Elang Rahmatullah. Ini anak-anaknya nih. Dia bilang mohon doa Ustadz Yusuf Mansur dan keluarga untuk anak-anak dalam asuhan Bunda Sari. Alamatnya di Perum Beringin Indah 4B nomor 15 Taman Sidoarjo. Subhanallah. Makasih ya Bunda Sari ya. Ini kirimannya sangat menyentuh. Baik. Ada foto-foto yang lain tapi nanti kita satu-satu ya. Tiap hari ntar kita bacain insyaallah. Ayo pemirsa kirimin foto-foto saudara dengan Quran, kirimin. Pokoknya dengan kreasi saudara semua insyaallah ya. Baik, kita masuk O2 ayat yang berapa? Ayat ke-17. Pemirsa, ayat yang sudah dihafal jangan sampai dihilangin ya. Kalau sudah dihafal jangan sampai dihilangin. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Ayo. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Pemirsa, kalau mempanjang ayatnya, ingat peraturannya, ente pada belah. 1/4 bagian habis subuh, 1/4 bagian begitu nyampe kantor, 1/4 lagi bagian nanti begitu istirahat zuhur, 1/4 lagi menjelang pulang, tuntasin di malam hari. Contoh. Mathaluhum, ayo. Kamathalil ladis. Mathaluhum kamathalil ladis. Tauqada nara. Nah, begitu udah hafal, mandi aja udah. Udah jangan berangkat dulu, jangan berangkat ke ayat-ayat berikutnya. Maksudnya ke potongan. Ini berapa potongan nih, lihat. Hitung ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. 1 kan? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. 2. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. 3. Nah, buat ente pada yang rasanya bebel, kalem. 1 ayat dibikin 3 hari gua nggak apa-apa. Perjalanan 1000 mil atau mil dulu, ya kan? Perjalanan ke 1000 langkah itu dimulai dengan langkah yang pertama. Ente hafalin dulu tuh. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Udah. Nanti di jalanan begitu sampai kantor sebelum ngambil arsip, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Begitu dipanggil sama bos, mathaluhum kamathalil. Insya Allah ditabokin bacain gue loh. Jangan deh yang sopan. Kalau di depan orang nih, perhatian nih pemirsa. Saya suka lihat pemirsa nih suka. Kalau di depan orang jangan megang tasbih. Jangan ngomong-ngomong dong. Waktu ngomong-ngomong. Biasalah. Proporsional aja. Begitu kerja dong. Tapi begitu istirahat, pegang lagi. Pemirsa yang sudah siap-siap di depan layar kaca, mari kita berdoa. Dan saya insyafi dengan ibu yang tadi katanya, walaupun dia tidak di depan layar kaca, tapi dia pantengin 5:30 kurang, dia ikut berdoa. Maka mudah-mudahan juga mereka-mereka ada di luar sana yang paham bahwa hari ini, pagi ini kita berdoa bareng, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya juga. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullah. Kita salawat pemirsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pemirsa berdoa. Ya Allah, hari ini hamba-hambamu yang lemah, yang gak ngerti apa-apa, yang gak tahu mesti gimana, gak paham mesti apa, gak punya apa-apa kecuali dirimu ya Allah yang mereka punya. Sedang berdoa,
semuanya kepadamu ya Allah. Kabulkan doanya, kabulkan doa, kabulkan doa. Ya Allah, kami percaya kepadamu ya Allah. Kami beriman padamu. Engkau lah Allah yang maha mengabulkan segala doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, saya ingetin pemirsa semua, lagi berlangsung pembangunan masjid tahfiz Darul Quran. Jangan sampai nggak ikut ya, walau seperak dua perak ikut, supaya kemudian bisa mencicipi berkah dari masjid yang diisi dengan penghafal Quran. Tengok juga kanan kiri pesantren penghafal Quran, bantu apa yang diperlukan oleh mereka semua. Terima kasih, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.